Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Perkenalkan, saya Dr. Afif Kesawafi, spesialis neurologi yang akan menjadi host dan memandu jalannya podcast pada hari ini. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, memiliki gigi yang indah dan menarik adalah impian kita semua. Di era digital dan modern, kesehatan dan keindahan gigi menjadi nilai tambah pesona diri. Hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang mengenai bleaching pada gigi bersama dengan narasumber yang sudah sangat terpercaya, yaitu adalah Dr. Gigi Kurniasari Nurrohman yang merupakan salah satu dokter gigi yang berpraktik di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Langsung saja kita sapa pada hari ini. Assalamualaikum Dokter Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Dok? Kabarnya hari ini sehat? Sehat, alhamdulillah Dok. Ya, terima kasih ya Dok sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bisa mengisi pada podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Hari ini kita akan menyapa pada sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar di mana saja mereka berada. Ya, hari ini kita akan membahas tentang salah satu yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu adalah bleaching pada gigi. Nah, sebenarnya bleaching ini apa sih Dok? Ini mungkin bisa dijelaskan dulu pada sobat sehat RSI Islam Aminah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sobat sehat RSI Aminah Blitar. Sebelumnya ini saya juga ikut deg-degan Dok sebenarnya karena baru pertama kali nih nge-host bareng sama Dr. Afif, spesialis neurologi. Nah, jadi terkait dengan bleaching tadi ya Dok, bleaching ini sebetulnya adalah suatu prosedur estetik di mana tujuannya adalah untuk memutihkan gigi. Nah, dalam hal ini konteks memutihkan itu adalah pada level kecerahannya ya Dok. Jadi mungkin ini yang perlu kita jelaskan, kita clearkan bahwasannya bleaching ini mungkin pada kasus-kasus di mana ada pewarnaan atau ada diskolorasi pada gigi yang disebabkan mungkin di masa lalu ada kontaminasi atau konsumsi antibiotik dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan perubahan warna gigi ataupun gigi yang sudah mati sarafnya ya atau kita sebut nekrosis dan berubah warna, itu tidak bisa dilakukan pemutihan dengan prosedur bleaching. Akan tetapi gigi-gigi yang mungkin berubah warna atau berubah kecerahannya dikarenakan karena noda ekstrinsik seperti makanan, kemudian minuman ataupun kebiasaan merokok, ini bisa kita tangani dengan dental bleaching seperti itu. Oke, jadi bleaching ini adalah tindakan untuk secara estetika ya Dok ya, untuk memutihkan gigi. Cuma tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kurnia bahwasanya tidak semua bisa dilakukan bleaching, jadi harus ada indikasi khusus dan mungkin harus periksa dulu ya Dok ya ke dokter gigi terdekat mana yang bisa di bleaching ataupun mungkin sebelum di bleaching atau ada tindakan dulu yang mungkin bisa dilakukan pada giginya seperti itu ya. Jadi tujuannya hanya untuk estetika seperti itu ya Dok ya. Iya betul. Jadi ya itu sudah kita jelaskan bahwasanya memang salah satunya juga gigi ini juga perlu dirawat dan juga perlu dipercantik istilahnya ya. Jadi tidak hanya muka saja yang harus dipermak dan dicantik, tapi kan gigi juga harus perlu dirawat dan juga dipercantik seperti itu. Nah, sebenarnya kapan sih Dok ini bleaching ini harus dilakukan tuh kapan Dok? Kalau untuk waktu tertentu sebetulnya tidak ada dokter, tergantung dari misal rata-rata pasien itu datang misal dia mau nikah atau mau ada event sesuatu gitu, dan atau merasa kok saya nggak pede ya Dok dengan warna gigi saya saat ini, itu bisa langsung datang ke dokter gigi dan nanti kita akan melakukan pemeriksaan sebelum melangkah pada prosedur bleaching tersebut seperti itu. Jadi yang penting bleaching ini dilakukan pada gigi permanen ya Dok ya, tidak dilakukan pada saat fase anak-anak, gigi masih anak-anak ataupun fase gigi bercampur kita bilang. Jadi ketika anak-anak itu pada fase sebagian giginya mungkin sudah gigi tetap, akan tapi gigi yang lain masih gigi susu seperti itu. Oke, jadi berarti tidak ada waktu khusus ya Dok ya, terserah dari pasiennya. Oh mungkin saya ingin tadi ada mau acara pernikahan gitu biar giginya biar terlihat atau mungkin cantik, habis gajian menarik. Oh ya betul ya, kalau habis gajian itu juga bisa kita bleaching. Oke, jadi biar
tampaknya giginya lebih menarik ya, lebih percaya diri dan menambah tadi nilai pesona diri tadi ya. Nah, bleaching itu tadi tuh kalau kita sudah bleaching nih, misal hari ini saya bleaching itu ya, itu bisa bertahan berapa lama tuh dok ininya? Untuk warnanya waktu itu? bertahan dari misal hari ini kita melakukan bleaching ya dok ya, warna bisa naik 3-5 tingkat lebih cerah seperti itu misal. Itu untuk ketahanannya sendiri masing-masing orang bervariatif. Bisa dalam hitungan bulan sampai tahun. Jadi ada yang hanya bertahan 6 bulan sampai 1 ataupun 3 tahun bergantung dari kebiasaan orang tersebut. 2 sampai 3 tahun. Misal dia dailynya atau hari-harinya dia sering minum kopi atau teh ya secara reguler gitu. Pasti kan warna bleachingnya tidak akan bertahan selama orang-orang yang mungkin konsumsi makanan minuman berwarnanya tidak sebanyak orang yang konsumsi kopi atau teh ini tadi. Karena memang diskolorasi ekstrinsik ya kita sebut yang datangnya dari pewarna-pewarna makanan ini tadi itu sangat berpengaruh terhadap warna dari gigi yang setelah di bleaching itu tadi, seperti itu. Tapi yang jelas yang perlu diketahui bahwa prosedur bleaching gigi ini tidak bisa permanen gitu dok. Jadi satu kali bleaching dan hasilnya diharapkan 5-10 tahun ke depan akan sama, itu nggak bisa. Jadi dia harus diulang secara berkala. Oh gitu. Jadi bisa berulang ya dok ya. Betul. Harus diulang-ulang kalau memang warnanya sudah mulai diskolorasi lagi. Betul. Nah itu ada efek samping nggak sih dok kalau kita lakukan bleaching seperti itu? Kalau efek sampingnya yang paling sering ya dok ya dalam beberapa hari ke depan tuh biasanya yang dirasakan adalah ngilu ya di gigi. Karena kan memang ada prosedur pengikisan ya di permukaan paling luar. Kemudian kalau misalnya pelindung dari gusinya itu ada yang sedikit bocor ketika saat prosedur, itu kadang-kadang ada sedikit iritasi pada gusi, karena bahan bleachingnya tadi kena nih ke gusi-gusi sekitar gigi. Paling sering efeknya yang paling sering ditemui adalah seperti itu. Tapi efek samping itu juga tidak bertahan permanen dokter. Jadi masih dalam tanda kutip aman lah ya untuk melakukan prosedur dental bleaching ini. Karena sebetulnya dental bleaching ini kan ada 2 macam dok. Oh ada 2 macam Jadi dok. ada in office atau yang dikerjakan biasa di praktek dokter gigi, atau juga ada home bleaching. Jadi home bleaching ini pasien bisa melaksanakannya secara mandiri ya di di rumah. Tentunya dari kadar bahannya juga tidak sama. Mengingat sekarang itu bahan-bahan bleaching dijual bebas dok di marketplace atau di mana gitu. Jadi saya harap sobat-sobat sehat RSI di rumah juga bisa bijak dalam memilih ya mana saja bahan yang memang harus memerlukan in office bleaching atau bantuan oleh dokter gigi ataupun yang bisa dipakai sendiri di rumah, seperti itu. Oh, jadi kalau yang home bleaching itu berarti bisa dilakukan sendiri di rumah? Betul, gitu, dok? bisa dok. Jadi dia seperti nanti ada bahan pasta sama tray-nya ya, tinggal kasih terus kemudian biasanya pasang sendiri oleh pasien. Oh, seperti itu. tapi tentu nanti kalau ya dok ya, kalau menimbulkan mungkin efek samping mungkin perlu diperiksakan juga ya dok ya ke dokter Betul, gigi. karena memang jadi kan bleaching ini bahannya kita pakai hidrogen peroksida ya dok ya. Konsentrasinya tidak sama antara yang in office sama yang home bleaching tadi saya sebutkan. Dan tentunya efeknya juga tidak sama dok. Karena yang in office tadi kan bahannya konsentrasinya lebih gede ya dok. Jadi hasil tuh misalnya kita aplikasi 3 kali gitu, misal 3-4 kali ketika kita melakukan bleaching itu bisa langsung kelihatan, wah ini nih naik nih gitu, 3-5 tingkat lebih cerah mungkin. Tapi kalau misalnya yang home bleaching karena memang konsentrasinya lebih rendah, karena kan mengingat dia pakainya kan sendiri nih dok, pasien mandiri ya, jadi biasanya efeknya tidak bisa langsung terlihat secara signifikan dalam kurun waktu yang singkat, seperti itu. Terus mungkin apa dok yang perlu diwaspadai dok? Misal nih ada sobat sehat yang mungkin melakukan home bleaching sendiri di rumah gitu, mungkin yang perlu diwaspadai apa tuh dok? Yang pertama tadi ya peruntukan bahannya. Jadi benar-benar harus dipastikan kalau misalnya sobat sehat RSI ini melakukan home bleaching itu bahan yang dipakai adalah bahan untuk home bleaching. Karena kalau misalnya pakai bahan yang in office bisa-bisa nanti lecet semua dok gusinya, karena kan membutuhkan perlindungan yang khusus ya. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila memang ada efek samping seperti rasa ngilu berkepanjangan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter gigi, seperti itu. Itu sih dok. Terus gini dok, misal nih ada yang bertanya, dok saya mau bleaching tapi ini gigi saya ada yang apa sih istilahnya yang
yang keropos tuh dok, yang bolong itu gimana dong? Bisa apa enggak nih dilakukan bleaching seperti itu? Oke, nah bleaching ini dok, selain tadi ada kontraindikasinya yang tadi sempat saya bilang, itu hanya bisa berpengaruh pada warna gigi asli dok. Jadi misal pasien ada keluhan gigi berlubang dan pas posisinya di depan nih, di labial kita bilang, terus kemudian kita lakukan penambalan dulu. Ini perlu diantisipasi bahwa bahan bleaching ini tidak akan bisa membleaching warna tambalan giginya seperti itu. Jadi memang apabila pasien itu ada memakai crown ataupun gigi palsu yang lain, tentunya tidak bisa berubah warnanya sesuai dengan warna gigi asli yang kita bleaching seperti itu. Jadi kalau misalnya pasien ada tambalan, terus misalnya ada gigi yang berlubang dan butuh ditambal ya dok, terus dia mau bleaching ya biasanya kita atasi dulu untuk gigi berlubangnya, kemudian kalau misalnya sudah oke, kita baru lakukan bleachingnya tersebut gitu. Oke. Tapi tadi itu ya dok ya, jadi tidak bisa merubah tadi warna yang selain warna gigi asli. Betul, gitu ya. Betul sekali. Kalau misalnya saya rutin nih bleaching ya, setiap 2 tahun setelah warnanya pudar bleaching lagi. Nah itu jangka panjangnya aman nggak tuh dok kalau kita misal bleaching terus seperti itu? Kalau misalnya untuk bleaching yang dilakukan secara berkala ya dok ya, pada prinsipnya bleaching itu kan kita mengikis lapisan gigi yang paling luar ya dok. Ketika kita melakukan pengikisan tentunya harus disupport dengan suatu bahan yang bisa mengembalikan porositas yang tadi kita bentuk melalui bahan bleaching tersebut. Sebetulnya kalau misalnya kita langsung hitam dan putih aman dan tidak, itu saya nggak bisa justifikasi kalau misalnya nggak pasien by pasien ya. Kalau misalnya pada kasus dokter, misalnya saya rutin kok dok selain bleaching saya pakai pasta gigi berfluoride misalnya seperti itu, atau saya rutin memberikan vitamin pada gigi atau yang biasa kita sebut aplikasi topical fluoride dok di luar pasta gigi, itu relatif aman dok, karena fluoride itu adalah salah satu bahan yang membantu menutup kekosongan dari porositas tadi. Kalau misalnya di dunia kedokteran gigi kita bilangnya remineralisasi seperti itu bisa dibantu dengan fluoride. Gitu, dok. Ya, jadi tidak hanya sekedar di bleaching tapi ada jangka selama proses bleaching itu juga harus ditambah dengan support tadi itu ya kan. Jadi supaya giginya tetap semakin kuat seperti itu ya. Jadi relatif aman, cuma memang ini harus kasus by kasus ya dok ya. Jadi nggak bisa disamaratakan satu dengan yang lainnya ya dok ya. Nah ini untuk bleaching sendiri ini di Rumah Sakit Islam Aminah bisa ya dok ya? Bisa dok. Oh bisa, nanti bisa bertemu dengan Dokter Gigi Kurnia Sari atau juga ada satu lagi Dokter Gigi Septiana ya dok ya. Nah nanti terkait dengan bagaimana sih cara mendapatkan pelayanan untuk tindakan perawatan gigi ataupun mau bleaching gigi dengan Dokter Gigi Kurnia. Nah nanti mungkin akan dijelaskan dengan sobat sebelah saya yaitu Mbak Ella. Silakan Mbak Ella. Nah iya, jika sobat sehat RS Islam Aminah Blitar ingin periksa dan konsultasi di Poli Gigi, bisa daftar melalui call center kami di nomor 08222 881 5210. Nah, jam operasional kami jam 8 sampai jam 19 malam, kecuali hari libur dan tanggal merah. Nah, daftar langsung juga bisa datang melalui pendaftaran rawat jalan di RS Islam Aminah Blitar, hanya membawa identitas pasien saja. Nah, untuk jadwalnya Dokter Kurnia Senin sampai Jumat jam 18.00 sampai selesai, dan hari Sabtu dengan janjian aja ya dok ya. Nah ada dengan Dokter Septi Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 13 siang, hari Sabtu jam 7 sampai jam 9 pagi saja gitu. Oke, terima kasih Mbak Ella ya. Jadi tak terasa nih sudah agak lama nih bincang-bincang tentang bleaching gigi ini, menambah insight dan wawasan saya juga secara pribadi dan juga sobat sehat RS Islam Aminah Blitar di mana saja berada. Mungkin ya demikian ya dok ya. Mungkin sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dok, mungkin bisa disampaikan tentang kesehatan gigi juga boleh dok, nggak apa-apa, biar sobat sehat ini juga memiliki ilmu dan juga wawasan juga tentang bagaimana merawat giginya juga. Terima kasih dokter. Jadi sobat sehat RSI Aminah, jangan lupa ya selalu periksakan gigi 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jangan menunggu sakit, karena kunci dari perawatan gigi dan mulut itu adalah pencegahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari. 2 kali aja cukup. Yang penting waktunya betul, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur.
Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dokter. Oke, amin amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih pada Dokter Gigi Kurniasari atas waktu yang sudah disampaikan pada hari ini, atas ilmunya. Saya selaku moderator dan host pada hari ini mengucapkan mohon maaf atas apabila ada kesalahan. Terima kasih. Rumah Sakit Islam Aminah Bita, layananku ibadahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.